Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rifka Nawila Mukib dengan NIM 524091031 dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Universitas Musola Makassar. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan menjabarkan isi buku Filsafat Ilmu yang kali ini akan membahas perkembangan ilmu pada zaman Islam. Sebelum diuraikan sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam, ada baiknya diuraikan sedikit tentang pandangan Islam terhadap ilmu. Hal ini penting untuk diketahui karena menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam, mulai dari zaman klasik sampai saat ini. Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu, sebagaimana sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini tidak hanya sekali diucapkan oleh Jibril, tetapi berulang-ulang sampai Nabi mendapatkan wahyu tersebut. Dari kata Iqra inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbik, dalam arti hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk kemanusiaan. Lalu ada juga hadis Rasulullah yang menekankan wajibnya mencari ilmu. Bahkan begitu pentingnya, kalau perlu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Lebih lagi, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu. Peran itu adalah: pertama, prinsip-prinsip semua ilmu dipandang kaum muslimin terdapat dalam Al-Quran, dan sejauh pemahaman terhadap Al-Quran terdapat pula penafsiran yang bersifat esoteris terhadap kitab suci ini yang memungkinkan tidak hanya pengungkapan misteri-misteri yang dikandungnya, tetapi juga pencarian makna secara lebih mendalam yang berguna untuk pembangunan paradigma ilmu. Kedua, Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dalam menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut ilmu. Pencarian ilmu dalam segi apapun pada akhirnya akan bermuara pada penegasan tauhid. Karena itu, seluruh metafisika dan kosmologi yang lahir dari kandungan Al-Quran dan Sunnah merupakan dasar pembangunan dan pengembangan ilmu Islam. Singkatnya, Al-Quran dan Sunnah menciptakan atmosfer khas yang mendorong aktivitas intelektual dalam konformitas yang dengan semangat Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama, ada penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dunia Islam dan penyerapan serta perintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam merupakan sebuah catatan sejarah yang unik. Dalam sejarah peradaban manusia, amat jarang ditemukan suatu kebudayaan asing dapat diterima sedemikian rupa oleh kebudayaan lain, yang kemudian menjadikannya landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofinya. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan
menemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim, antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang seringkali menimbulkan benturan-benturan. Sebagai contoh konkret, dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab elektrisisme. Al-Farabi dalam hal ini memiliki sikap yang jelas karena ia percaya pada kesatuan filsafat dan bahwa tokoh-tokoh filsafat harus bersepakat di antara mereka sepanjang yang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran. Bahkan bisa dikatakan para filsuf Muslim mulai dari Al-Kindi sampai Ibnu Rushd terlibat dalam upaya rekonsiliasi tersebut dengan cara mengemukakan pandangan-pandangan yang relatif baru dan menarik. Usaha-usaha mereka pada gilirannya menjadi alat dalam penyebaran filsafat dan penetrasinya ke dalam studi-studi keislaman lainnya, dan tidak diragukan lagi upaya rekonsiliasi oleh para filosof Muslim menghasilkan afinitas dan ikatan yang kuat antara filsafat Arab dan filsafat Yunani. Selanjutnya, ketika berbicara tentang proses penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dalam Islam, kita harus melihat sisi lain yang menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sisi lain itu adalah aktivitas penerjemahan. Menurut C.A. proses penerjemahan dan penafsiran buku-buku Yunani di negeri-negeri Arab dimulai jauh sebelum lahirnya agama Islam atau penaklukan Timur Dekat oleh bangsa Arab pada tahun 641 Masehi, jauh sebelum umat Islam dapat menaklukkan daerah-daerah di Timur Dekat. Pada saat itu Suriah merupakan tempat bertemunya dua kekuasaan dunia, yaitu Romawi dan Persia. Atas dasar itu, bangsa Suriah disebut-sebut memainkan peran penting dalam penyebaran kebudayaan Yunani ke timur dan barat. Di kalangan umat Kristen Suriah, terutama kaum Nestorian, ilmu pengetahuan Yunani dipelajari dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah mereka. Walaupun tujuan utama sekolah-sekolah tersebut menyebarluaskan pengetahuan Injil, namun pengetahuan ilmiah seperti kedokteran banyak diminati oleh para pelajar. Sayangnya, pihak gereja memandang ilmu kedokteran itu sebagai ilmu sekular, dan dengan demikian posisinya lebih rendah daripada ilmu pengobatan spiritual yang merupakan hak istimewa para pendeta. Selain itu, pada masa ini juga didapati pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Ariok, Efesus, dan Iskandaria, di mana buku-buku Yunani purba masih dibaca dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, terutama Syriani. Bahkan setelah pusat-pusat itu ditaklukkan oleh umat Islam, pengaruh pemikiran Yunani tetap mendalam dan meluas. Pada masa ini juga didapati seorang tokoh Kristen bernama Nestorius yang melakukan dekonstruksi atas pemahaman teologi kalangan Kristen konservatif ortodoks. Setelah ia terpengaruh oleh alam pikiran Yunani tersebut, ia bersama pengikutnya kemudian hijrah ke Suriah dan melanjutkan kegiatan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Kegiatan ini pada gilirannya menghasilkan terjemahan karya filosof Yunani seperti Porphyrius, diantaranya Isagoge, Kategoris, Hermeneutika, dan Analitika Priori. Pusat-pusat ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh umat Kristen ini terus berkembang dengan bebasnya sampai mereka berada di bawah kekuasaan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung adanya kebebasan intelektual, tetapi juga membuktikan kecintaan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dan sikap hormat mereka kepada ilmuwan tanpa memandang agama mereka. Lalu yang kedua, ada perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Salah satu peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan ilmu Islam adalah Fitnah Al-Kubra. Pasca terjadinya Fitnah Al-Kubra,
Alejandro, muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis. Pada saat itu juga muncul aliran Syiah yang memilah air, aliran Khawarij, dan kelompok Muawiyah. Sejarah mencatat ada dua tokoh yang tidak ikut dalam perdebatan teologis, yaitu Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Yang disebut pertama mencurahkan perhatiannya dalam bidang ilmu hadis, sementara yang disebut belakangan lebih berorientasi pada ilmu tafsir. Kedua tokoh ini sering disebut sebagai pelopor tumbuhnya institusi keulamaan dalam Islam, sekaligus berarti pelopor kajian mendalam dan sistematis tentang agama Islam. Kedua tokoh ini juga sering disebut sebagai moyang golongan Sunni atau Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Selanjutnya, tahap penting dalam proses pengembangan dan tradisi keilmuan Islam adalah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khususnya unsur-unsur budaya verso-semitik, khususnya Mazdaisme serta Yahudi dan Kristen dan budaya Helenisme. Yang disebut belakangan itu dia mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Islam, ibaratnya seperti pisau bermata dua. Di satu sisi ia mendukung Jabariyah antara lain oleh Jahm ibnu Safwan, sedangkan di sisi lain ia mendukung Qadariyah antara lain Wahsy ibnu Atta, tokoh dan pendiri ilmu Mu'tazilah. Dari kedua adanya pandangan ini, itu kemudian muncul usaha menengahi dengan menggunakan argumen-argumen Helenisme, terutama filsafat Aristoteles. Sikap menengahi itu terutama dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi yang juga menggunakan unsur Helenisme. Selanjutnya, yang ketiga adalah perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, di mana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban. Dalam sejarah Islam, kita mengenal nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun Al-Rasyid yang memberikan perhatian teramat besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, misalnya proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. Dikabarkan bahwa Al-Mansur telah memerintahkan penerjemahan naskah-naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu, dengan memberikan imbalan yang besar kepada para ahli bahasa. Pada masa Harun al-Rasyid, proses penerjemahan itu juga masih terus berlangsung. Harun memerintahkan Yuhanna ibnu Masawai, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi seperti Siddhanta, sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Fazari. Pada masa selanjutnya oleh Al-Khawarizmi, Siddhanta ini dibuat versi baru terjemahannya dan diberikan komentar-komentar. Selain itu juga ada Quadripartitus, karya Purdemi, dan karya-karya bidang astrologi yang diterjemahkan oleh satu tim sarjana. Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ia adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangannya kepada rakyat melalui mekanisme negara. Walaupun begitu, ia telah berjasa dalam mengembangkan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait Al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Orang terpenting di Bait Al-Hikmah adalah Hunain, seorang murid Masawai yang telah berjasa menerjemahkan buku-buku Plato, Aristoteles, Galenus, Apollonius, dan Archimedes. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-10, muncul dua penerjemah termuka, yaitu Yahya ibnu Ali dan Abu Ali Iza ibnu Ishaq ibnu Sera. Yahya yang banyak memperbaiki terjemahan dan menulis komentar mengenai karya-karya Aristoteles seperti kategoris, sofis, poetics, metafisik, dan karya Plato seperti Timaeus dan Laus. Yahya juga dikenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan
The Prolegomena of Ammonius, dan sebuah kata pengantar untuk Isagogena Papyrus. Selain itu, adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain sebagainya. Dalam bidang hadis, perkembangan ilmu hadis dimulai sejak Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Kitab ini memuat problematika sanad dan matan hadis. Walaupun tidak demikian terperinci seperti yang dikemukakan oleh para ulama sesudahnya, pada perkembangan selanjutnya ilmu hadis semakin diperluas pembahasannya dengan mengambil dua bentuk. Pertama, ilmu riwayah, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui sabda, perbuatan, pengakuan, dan sifat Nabi SAW dari segi ketepatan, pengutipan, pembukuan, dan pemeliharaan keriwayatan. Kedua, ilmu dirayah, yaitu ilmu yang membahas sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis, sehingga melahirkan kaidah yang berkaitan dengannya. Selain dalam bidang Al-Quran dan hadis, ilmu fikih dan usul fikih telah mengalami perjalanan panjang sehingga terbentuk seperti sekarang ini. Fikih menjadi sebuah disiplin ilmu dengan mengalami beberapa tahapan. Pertama, tahap pembentukan pada masa Rasulullah, Khulafa al-Rasyidun hingga paruh pertama abad ke-1. Kedua, tahap pembentukan fikih yang dimulai pada paruh pertama abad ke-1 hingga dekade awal abad kedua. Pada tahap ini, fikih telah terbentuk menjadi mazhab. Ketiga, tahap pematangan bentuk yang dimulai sejak dekade awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat. Pada masa ini, ijtihad fikih dikodifikasi dan dilengkapi dengan ilmu usul fikih. Keempat adalah tahap kemunduran fikih yang ditandai oleh jatuhnya Baghdad ke bangsa Tartar dan tertutupnya pintu ijtihad oleh para ulama. Terjadinya transformasi kebudayaan dan khususnya ilmu dari dunia Islam ke Barat disebabkan paling tidak oleh dua alasan. Pertama, kontrak pribadi. Setelah penaklukan Arab atas Persia, Syria, dan Mesir, orang-orang Kristen di timur mengadakan kontak dengan orang-orang Islam. Mereka hidup bersama dan menikmati toleransi agama yang besar. Mereka juga mengikuti kegiatan intelektual dan kebudayaan kaum mempunyai dokter-dokter, kimiawan, matematikus, dan para ahli astronomi yang memberikan sumbangan khusus dalam penerjemah warisan Yunani ke dalam bahasa Arab. Lalu yang keempat, ada masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18, dunia Islam telah merosot ke tingkat yang terendah. Islam tampaknya sudah mati dan yang tertinggal hanyalah cangkangnya yang kering kerontang berupa ritual tanpa jiwa dan tahayul yang merendahkan martabat umatnya. Ia menyatakan seandainya Muhammad bisa kembali hidup, dia pasti akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sementara jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Ia selanjutnya mengungkapkan bahwa semua aliran pemikiran Muslim bertemu dalam suatu teori Ibnu Miskawai mengenai kehidupan sebagai suatu gerak evolusi dan pandangan Ibnu Khaldun mengenai sejarah. Kegiatan ilmu selamanya bersifat historis lantaran dibangun, dirancang, dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat historis. Yang dimaksud bersifat historis adalah terikat ruang dan waktu, terpengaruh oleh perkembangan pemikiran dan perkembangan kehidupan sosial yang mengitari penggal waktu tertentu. Dengan begitu, sangat dimungkinkan terjadinya perubahan, pergeseran, perbaikan, perumusan kembali, nasik dan mansuk, seterancang bangun epistemologi keilmuan. Jika tidak demikian, maka kegiatan keilmuan akan mandek dengan sendirinya alias statis. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jabarkan isi buku Filsafat Ilmu.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.